Hadir, Bu. Fahmi Miroron. Hadir, Bu. Awas. Hadir, Bu. Ya. Mbak Hemia ada? Mbak Hemia? Hadir, Bu. Ada. Mbak Hemia ini posisi di mana tuh? Masih di NTT kah? Sudah pulang, Bu. Sudah Oh. ke Madura. Oh, suaranya kecil banget gitu. Lingga? Hadir, Bu. Maulina? Hadir? Hadir, Bu. Ada. Hanaf? Hadir, Bu. Iqbal? Saya, Bu. Hadir, Bu. Oke. Nadia? Hadir, Bu. Novanda? Hadir, Bu. Novia? Hadir, Bu. Airun? Airun ada? Airun? Hadir, Bu. Yang masih di jalan. Itu, Bu. Hadir. Mana Hairun? Saya, Ya. Bu. Rahmat Fajar? Hadir, Bu. Retno Wulan? Hadir, Bu. Amir? Hadir, Bu. Serena? Hadir, Bu. Sylvia? Hadir, Bu. Yasid? Saya, Bu. Oke. Jadi tadi satu ya, Brian. Kemudian 3 MRK 7. Alexi? Alvita? Hadir, Bu. Nisa? Mbak Nisa? Hadir, Ibu. Ariel? Hadir, Bu. Rian? Rian ada? Hadir, Bu. Rian? Dia ada, Rian? Hadir, Bu. Ya. Indi? Hadir, Bu. Dewi Fortuna? Hadir, Bu. Jaduk? Hadir, Bu. Doni? Hadir, Bu. Fareza? Hadir, Bu. Fareza? Hadir, Bu. Fareza? Hadir. Hadir. Ya. Iya, Kok kecil Bu. banget. Di mana rumahnya Fareza? Di Pasuruan, Bu. Hah? Pasuruan. Oh, Bentar, Bu. Pasuruan. Sulit sama suaranya. Ferdi? Hadir, Bu. Ika Wahyu? Hadir, Bu. Putrul Aldi? Hadir, Bu. Fia? Hadir, Bu. Mercy? Hadir, Bu. Fadha? Hadir, Bu. Ali? Hadir, Bu. Ali? Nizar? Hadir, Bu. Elatul? Hadir, Bu. Nurul Indah? Hadir, Bu. Muslim? Hadir, Bu. Firdaus? Muslim Firdaus ada? Hadir, Bu. Ya. Madura ya? Iya, Bu. Semua, Bu. RP itu ke Raden apa bendera ya? Gimana, Bu? B-nya apa itu? B-nya bagus. Oh, Raden bagus. Oh, tapi Rizka, Hadir, Bu. yang kemarin banjir mana? Sumenep apa? Sumenep ya? Di Pamekasan, Bu. Oh, Pamekasan ya banjir ya. Iya, Bu. Ya, wes. Kak banjir tuh tempatmu? Enggak, Bu. Kalau di tempat saya, Bu.
Oh, alhamdulillah. Satria, Hadir, Bu. soalnya beredar video dari Madura Bangkri gitu. Safa, Hadir, Bu. Tata, Hadir, Bu. Yudhistira. Hadir, Bu. Terima kasih untuk kelas ini. Alhamdulillah jangkep ya, Rek, ya. Oke, saya stop screen dulu. Saya mau kemarin saya jelaskan tentang sampai di mana, Rek? Tentang ini ya, karakteristik volume. Sudah kelihatankah share screen saya? Sudah, Bu. Kemarin saya terangkan sampai di mana? Inikah? Ini sudah ya, Rek. Ini sudah ya, Rek. Ini juga sudah. Ini ya. Headway sudahkah? Belum ya? Belum, Bu, ini, Bu. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu. Kamu tak kasih PR ya kemarin ya? Tak suruh jalan-jalan ya? Iya, Bu. Oke, siapa yang mau cerita pengalamannya? Atau PR-mu kemarin, silakan cerita. Siapa yang mau cerita? Apa yang kamu amati? Nah, enak tau PR-nya? Sudah jalan-jalan kah? Meskipun pandemi ya, enggak, kamu jalan-jalannya kan mungkin naik motor, naik mobil, atau naik sepeda pancal kan enggak apa-apa. Tidak ada kerumunan insya Allah. Yuk, siapa yang mau cerita? Apa yang kamu lihat dari jalan-jalan itu? Iqbal? Mungkin kalau yang dirasakan itu, Bu, kegelisahan perilaku manusia itu. Perilaku yang gimana yang buat kamu gelisah? Ya, mungkin kayak biasanya ada kayak motor gitu, apa, sudah di tengah jalan tapi tetap pelan gitu, Bu, misalnya. Tengah Mungkin jalan, pelan ya? ya Padahal mungkin itu terlalu ada. pelan dari yang lainnya gitu, nggak menyesuaikan. Oke. Ada lagi? Cuman itu aja yang kau amati? Iya, Bu, baru terfikirkan itu, Bu. Oke, Safa. Kalau Safa? Kalau saya mungkin tentang fungsi jalan yang nggak seharusnya, Bu. Maksudnya yang jalan-jalan yang bukan seharusnya dilewati oleh truk bermuatan besar gitu, untuk dilewati oleh truk yang bermuatan besar, Bu. Di dekat rumah saya soalnya seperti itu. Kamu di daerah mana rumahnya? Kediri, Bu. Oh, Kediri. Oke. Ya. Ada lagi? Jaduk? Kamu sudah jalan-jalan? Panggilannya Jaduk apa Musi? Jaduk, Bu. Oh, Jaduk. Ya, Iya. kalau Jaduk gimana? Keren namanya. Jaduk keren. Masih Ayo, belum pikiran, Bu. oh, Masih- belum kepikiran. Oh, kamu nggak jalan-jalan kemarin ya? Ya, Tugasnya belum jalan, kerja. Bu. Jalan di sekitar rumah aja tuh. Oh, ya sudah. Kemudian kalau Novanda? Itu saya kemarin lihat itu jembatan baru di Tlogomas itu malah macet, Bu, dibikin jembatan. Mana? Mana, Mbak? Bilangin, Mas. Tlogomas, Bu. Mm-mm. Itu kan ada jembatan baru, tapi itu di lalu lintas di situ malah macet, Bu. Oh, iya, iya. Mm-mm. Yang keluarnya itu, yang ke arah Begawan itu. Iya, iya, Bu. Oke. Kamu lihat nggak kenapa sih macetnya apa gitu? Penyebabnya apa? Itu apa dikasih oren-oren itu, Bu. Apa namanya? Separator. Ya, Oke, ya kamu yang ngamati. Jadi kamu ngamati ada macet, Bu, justru di GI jembatan malah macet ngono yo. iya, Bu. Oke. Yang lain? Coba Satria, yang putri siapa itu? Cantiknya putrinya? Putri Korea itu. Penggemarmu ya? Ya, Bu. Atau kamu penggemarnya dia? Sedikit, Bu. Penggemar. Oh iya, penggemarnya. Sopo to jenenge kuwi? Jennie Blackpink, Bu. Oh iya. Kamu penggemarnya Blackpink ya berarti ya? Iya, Bu. Iya, oke. Kalau kamu gimana Satria? Saya itu waktu di lampu merah jembatan Suhati itu, Bu, Mm-mm. itu waktu macet di situ agak goyang, Bu. Jembatannya goyang. Iya, tapi nggak terlalu kerasa sih.
Mm-mm. Oh, itu yang kamu rasain, jembatannya goyang gitu ya. Iya. Oke, ada lagi? Yang lain mungkin saya nggak perlu nunjuk ya. Kelasnya akeh ya. Siapa yang mau? Bu, saya merasa ini Bu gitu ya. Yudhistira mungkin. Ya, Bu. Kamu sudah jalan-jalan kah? Sudah. Oke, apa yang kamu rasain? Ini, Bu. Kadang masih banyak jalan yang tidak nyaman untuk dilewati, Bu. Nggak nyamannya kenapa? Nggak nyamannya itu karena mungkin jalannya kecil terus kendaraannya yang sangat banyak gitu. Jalannya kecil. Kendaraannya akeh gitu ya. Ya, Oke. kayak dia padahal dia jalan utama tapi kendaraan yang lewat tuh sangat banyak. Kendaraannya akeh gitu ya. Iya. Nah, oke, ya wes. Ya, nanti kamu ya, ini saya nggak perlu tanya satu-satu ya, Rek ya. Ya, so, sudah bagi yang belum jalan-jalan, nanti jalan-jalan lagi ya. Jadi sebenarnya apa yang kamu lakukan tadi, ya, kamu tak tanyain itu merupakan salah satu cikal bakal kalau kamu mau mencari masalah di transportasi, ya. Jadi kamu sudah mulai melihat situasi ya, kondisi di lalu lintas, transportasi seperti apa. Kamu sudah merasa, oh mulai macet nih Bu, gitu ya. Nah, kemudian jalannya sempit Bu. Kalau dibuka ini ternyata di jalan jembatan baru itu dibuka malah macet, harusnya kan tambah longgar. Nah, kamu sudah melihat itu, ya. Nanti kita akan coba bahas satu-satu. Ya, tapi tidak semuanya, ya. Tapi semuanya itu terkait, kalau kalian perhatikan dari keterangan teman-teman itu ada yang namanya ada simpang, ya. Jalan yang kamu temui itu pasti ono simpang, ono ruas jalan. Nah, kalau ini tidak direncanakan dengan bagus, ya, maka akan menyebabkan yang namanya jam atau macet. Ya. Contohnya yang tadi, itu jembatannya sudah direncanakan pasti dengan bagus. Ya enggak? Tadi siapa yang ngomong jembatan baru itu? Tapi akhirnya kok tadi ini macet, Bu? Kan gitu ya tadi ya? Nah, sebenarnya sudah bagus. Cuman bagaimana memanage. Itu yang salah satunya akan kita coba pre-rally kita bahas di sini. Apa sih penyebabnya? Ya, oke. Jadi masalah lalu lintas itu banyak, Rek. Nanti kalau kamu mau cari judul skripsi ya kayak ngono kuwi. Kalau usah bingung-bingung, kamu jalan-jalan aja. Oh, saya temuin ini, penyebabnya apa ya? Apakah harus saya ambil semua? Jangan. Kesuwen. Nah, apakah hanya behavior? Jadi ada yang ngomong tentang behavior, ya, tentang perilaku manusia, human behavior. Bagaimana dengan perilaku manusia? Nah, itu boleh kok diambil. Ya, memang agak susah kalau human behavior itu ya terkait dengan perilaku, ya. Berarti kalau di situ kamu harus perhatikan baik-baik dosennya kalau belajar gitu aja. Ada Bu yang ngambil behavior. Kemarin sih belum ada yang ngambil behavior, tapi sudah saya arahkan bimbingan saya, terutama, tapi behavior saya tidak ke kenyamanan, ke utility ya, bukan ke behavior. Behavior dulu 2 tahun yang lalu pernah terkait dengan behavior pejalan kaki, ada bimbingan saya. Tapi statistiknya kudu kuat. Kemudian kemarin juga ada tentang utility. Nah, tadi ada yang ngomong kan, Bu, jalannya kecil, kendaraannya banyak, jadi kan nggak nyaman. Itu ukurannya apa? Level of service. Tapi saya nggak menganalisa level of service-nya. Saya menganalisa tentang utility. Nah, kalau utility, tetap kita mainnya nanti di statistik. Ya. Jadi kita akan ngomong tentang statistik kalau di situ. Terus apakah dibahas di sini? Nah, kalau statistik enggak, kamu nanti dapat di mata kuliah statistik. Bukan saya yang ngajar ya. Di situ saya bagaimana menganalisis tentang nanti dengan analisa ini ya, bukan determinan ya. Analisa kayak H0 diterima, uji Z, uji T, uji F itu ya, pakai itu. Kemudian dimasukkan ada lagi, itu ada faktor, apalagi lupa saya. Jadi nanti di transportasi ada nanti ya, nanti pakai punya Pak Ufia almarhum.
Nah, jadi apa yang kamu sampaikan tadi hari ini, beberapa mahasiswa yang saya ambil untuk sampel, ya, mungkin saya random aja, saya ambilnya tidak merata, ya. Tapi kalau ada yang mau cerita monggo. Tapi dari situ kamu sudah kelihatan, ya, kamu jalan-jalan ternyata banyak problem nih di transportasi, ya. Oke, sudah saya jelaskan minggu kemarin tentang kepadatan, kecepatan, dan volume, ya. Oke, di situ akan menyebabkan apa? Baik itu kepadatan, volume, kecepatan, itu semuanya akan terkait dengan namanya level of service, ya. Kemarin sudah saya terangkan. Oke, kita lanjutkan yaitu karakter sekunder. Kalau kemarin tentang karakter primer. Nah, sekarang karakter sekunder. Karakter sekunder segini adalah kaitan. Yang pertama adalah waktu antara kendaraan atau time headway. Ya, waktu antara atau time headway. Maksudnya itu gimana, Bu? Ya, time headway itu adalah jarak antara waktu antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya. Kalau ukur itu dari bumper depannya kendaraan. Jadi ada dua kendaraan yang lewat, ya. Misalnya ada dua kendaraan yang lewat. Ya, gini, jalan gini. Nah, antara bumper depan dan bumper kedua, bumper depan kendaraan pertama dan bumper depan kendaraan kedua itu namanya headway, jarak antara. Untuk apa? Kalau kita tahu headway. Headway itu banyak dipakai untuk public transport. Sebagai contoh, ya, kalau kamu tahu tentang busway, kamu tahu tentang BRT, kamu tahu tentang Trans Jogja, Trans Sumatera, Trans Musi, Trans Solo, macam-macam lah pokoknya. Kalau Malang belum punya, ya. Dulu kita pernah desain tentang BRT Arema, bus Trans Arema. Ya, sudah ada. Dulu kita sempat mendesain bus Trans Arema. Nah, kalau untuk pengaturan bus-bus yang seperti itu, yang kaitannya dengan public transport, maka kita menghitungnya, mencari kinerjanya, harus melihat di headway-nya. Jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya. Waktunya. Kenapa kok ada di situ, Bu? Kalau kita menghitung headway itu dikaitkan dengan public transport. Kita, ya, masyarakat Indonesia itu pada umumnya mempunyai angka toleransi terhadap waktu tunggu angkutan umum, ya, itu adalah maksimal dari, udah maksimal itu 10 menit. 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit itu sudah mau nunggu. Tapi sekarang malah lebih dari 10 menit atau 15 menit sudah nggak mau nunggu lagi. Maksudnya itu gini. Jadi kalau kamu naik angkot, kemudian kamu angkot satu berangkat. Oh, saya ketinggalan angkot nih. Bukan 10 menit, sorry, mohon maaf. 20 menit. Waktu toleransinya orang Indonesia itu sekitar 20 menit. Saya mau menunggu angkot itu maksimal, tidak ada kata minimal, ya, maksimal 20 menit. Itu kalau secara teori, ya. 20 menit saya menunggu. Kalau sudah lebih dari 20 menit, secara teori masyarakat kita itu akan beralih ke mode yang lain. Jadi kalau ngaturnya gimana? Kalau angkutan umum supaya bisa optimal, bisa menarik, jadi antara angkutan satu berangkat, nah misalnya naik GA nih, saya misalnya naik angkot nih, GA, ya malah ngono GA. Nah berikutnya, angkot berikutnya adalah mobil kedua, angkot GA-nya, itu juga jangan lebih dari 20 menit, maksudnya itu. Berapa, Bu? Ya pokoknya jangan lebih dari 20 menit, kurang dari 20 menit, misalnya 10 menit. Nah, maka orang tidak akan beralih ke mode yang lain. Kalau lebih dari 20 menit, maka cenderung akan beralih ke angkutan yang lain. Nah, ini biasanya pemanfaatan headway itu adalah untuk pengaturan di public transport. Ya, coba kamu koreksi sendiri aja. Kamu mau naik angkot nih, saya yakin anak-anak di sini sudah jarang ya naik angkot gitu ya. Sekarang lebih senang naik Gojek. Naik Gojek aja pun kalau misalnya kamu lihat di aplikasi nih, 10 menit atau 15 menit lagi baru nyampe nih drivernya. Kamu mesti biasanya pindah. Sudah dibatalkan aja, di cancel. Cari yang lain, supir yang lain, driver lain. Oh ini 10 menit, cancel lagi. Kan sering-sering gitu ya. Tapi oh ini masih 5 menit, kamu akan ambil. Jangankan yang 20 menit maksimal ya. Kadang-kadang 10 menit aja kita cancel kok. Apalagi yang 20 menit.
Nah, jadi waktu antara, bukan jarak ya, sorry. Waktu antara kendaraan maju dengan kendaraan lain itu namanya headway. Yang kedua, ya, ini bisa dipakai untuk untuk meningkatkan kinerja dari angkutan umum. Yang kedua adalah space headway. Apa bedanya headway dan space headway? Kalau time headway itu waktu. Waktu itu berarti waktu antara, ya, waktu antara angkutan satu dengan angkutan kedua. Nah, tapi kalau space headway itu adalah jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya. Nah, jarak itu berarti satuannya meter. Kalau headway satuannya detik, kalau jarak satuannya meter. Nah, untuk space headway di sini, ya, itu juga kalau space headway ini biasanya terkait tidak dimanfaatkan untuk angkutan umum. Kalau angkutan umum kinerjanya kita ngitungnya adalah di time headway. Ya. Kalau terlalu lama kamu nggak, angkutan umum tidak akan menarik. Contohnya angkutan umum sekarang aja yang angkot gitu ya, di Malang, saya ngomong di Malang. Angkot tambah sepi nggak laku. Karena waktu tunggunya itu sudah lebih dari 20 menit. Masyarakat kita, saya dulu masih sering ya, kalau kuliah offline gitu ya, kadang-kadang pengen naik angkot gitu ya. Meskipun teman-teman butuh kok nggak naik Gojek aja, kok nggak naik Grab aja. Ada yang nawarin, tak pesan Grab ya Bu. Nggak mau. Saya bukan saya nggak punya uang gitu ya. Bukan saya nggak punya HP untuk pinjam aplikasi, manggil aplikasi. Bukan. Saya pengen rasain naik angkot tuh kayak apa. Kadang-kadang muncul seperti itu. Ya. Karena apa? Di situ akan ada, saya orang transportasi soalnya. Ya, bukan berarti saya pengen ada apa sih dengan angkot kita? Kenapa nggak laku gitu? Ya, saya sering tanya-tanya orang-orang kalau naik angkot, nopo sih Pak kok sepen Pak gitu ya sama supirnya. Gini Mbak, nopo Pak. Nah itu sering saya tanya. Dulu sebelum pandemi itu saya sering naik angkot kadang-kadang ya, bukan sering sih kadang-kadang saya naik angkot dari kampus ke mana? Ke rumah saya bukan terlalu jauh ya. Jadi kalau naik angkot itu kalau time headway-nya itu lama, orang nggak akan berpindah. Nah, kalau space headway itu bisa dipakai apa? Ya, space headway ini biasanya dipakai untuk nyebrang. Kamu pernah nyebrang jalan? Pernah nggak nyebrang jalan? Pernah, Bu. Oke. Kalau kamu mau nyebrang itu kira-kira yang jadi patokan, aku situ nyebrang apa enggak teko oporek? Lihat situasi kendaraan. Situasi yang seperti apa? Sepinya kendaraan yang melaju di depan kita. Oke, sepinya. Apalagi? Ada zebra cross atau tidak? Oke, ada zebra cross apa enggak, sepinya apa enggak, gitu ya. Oke, jawabannya sudah benar semua. Jadi kalau kamu mau nyebrang itu, mohon maaf nih, saya orek-orek di sini ya. Nih. Kalau misalnya, ini saya anggap saya di sini nih. Saya berani nyebrang ke sini, kalau ini jalan raya nih. Makanya kalau di jalan raya itu, ya, kalau jalannya lebar seperti Soekarno-Hatta, itu harus ada tambahan di sini, ini namanya pulau lalu lintas. Tujuannya apa? Sebenarnya sebagai ruang tunggu, atau istilahnya lapak tunggu. Jadi tidak hanya jual lapak ya, tapi ada lapak tunggu. Maksudnya apa? Lek embonge ombo, kudu ono tempat transit untuk ngambil ambekan, kalau orang Jawa mengatakan gitu. Untuk bernafas. Kamu bisa bayangkan jalan Soekarno-Hatta kalau tidak ada lapak tunggunya. Lumayan itu kalau si nom-nom mungkin Melayu bisa, tapi kalau sudah yang sepuh-sepuh agak berat. Ya. Nah, kalau saya nyebrang, balik lagi ke sini, fokus ke sini ya. Kalau saya nyebrang, pasti saya mencari ini. Pertama, kamu akan mencari jarak. Jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya berapa? Lek jaraknya lumayan, kamu bisa nyebrang nutut, kamu pasti nyebrang. Ya enggak? Lek misalnya jaraknya dekat, kamu enggak berani, meskipun pelan. Ya, kecuali lek dekatnya, lek pas-pas di macet-macetan itu kamu masih berani. Ya, misalnya di traffic light gitu ya.
kamu macet itu mandek gitu Bu. Kedua antar kendaraan satu kendaraan berikutnya saya masih berani. Iya. Tapi kalau di jalan raya kamu tidak akan berani. Kamu akan mengukur jarak ini juga ini piro ini. Ini yang biasanya dipakai untuk orang nyebrang space atau istilahnya di kita kalau ini jarak ya itu space ya. Tapi kalau untuk nyebrang itu selain jarak. Jadi orang nyebrang itu manfaatkan pertama space, yang kedua adalah gap. Gap itu adalah waktu. Ya, jadi pemanfaatan dari space itu ya space headway. Ya, space headway itu untuk nyebrang. Yang kedua, orang nyebrang itu selain memanfaatkan space juga istilah namanya gap. Apa bedanya Bu space sama gap? Kalau space itu meter satuannya, kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya, piro jarak itu akan jadi bahan pertimbangan kamu kalau nyebrang. Yang kedua, istilah gap. Gap itu adalah waktu. Waktu kalau saya nyebrang ke sini kira-kira pirang detik ya. Pirang menit, pirang detik gitu ya. Kemudian ini kendaraannya banter apa enggak? Sehingga saya nutut enggak ya ke sini. Itu kan jadi bahan pertimbangan juga. Berapa sih gap antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya? Ya. Berapa detik? Ya. Bisa dihitung dengan stopwatch biasanya ya. Itu kendaraan ini jalan, kemudian kendaraan ini jalan lagi, berapa detik? Gapnya. Lek gap iku rodok lumayan dawa. Artinya apa? Kendaraan itu kecepatannya kan rendah. Maka kamu berani nyebrang. Lek kendaraan iku kecepatannya tinggi, di situ saya jalan kecepatannya tinggi, orang tidak akan berani nyebrang. Nah, ini yang dipakai untuk menentukan fasilitas pejalan kaki. Jadi ada zebra cross apa enggak, itu ada analisa fasilitas pejalan kaki. Di jalan tersebut berapa gapnya, berapa space headway-nya. Itu yang jadikan alasan kenapa kita butuh fasilitas pejalan kaki atau fasilitas pejalan kaki yang paling tepat itu apa ya di tempat tersebut. Nah, tempat analisa apakah pakai zebra cross kah ataukah pakai JPU ya atau fasilitas yang lain. Nah, itu tergantung dari ini salah satu aja ya. Tergantung dari gap dan space. Pada waktu menentukan fasilitas pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki itu kan akhirnya ya. Oke. Bu, memangnya berapa sih? Tidak ada ketentuan minimal, Rek ya. Tapi itu kita akan melihat sekali ya, kenyamanan. Seperti Jalan Soekarno-Hatta. Pandemi itu tahun 2020 ya. Saya sempat melakukan pengambilan data ya untuk penelitian saya. Jadi kalau pandemi itu terakhir masuk kuliah mahasiswa itu saya masih ingat banget itu tanggal 17 Maret. Itu mahasiswa masuk terakhir tahun 2020. Kita itu malah sudah masuk pandemi habis itu. Tapi ini sudah stop kuliah tanggal 17. Angka keramat. Ya, 16 ya. 17 itu ada yang masuk, saya 16 itu masih masuk. 17 sudah mulai angka keramat 16 17. Nah, saya ngambil data itu 1 minggu sebelumnya. Ya, 1 minggu sebelumnya saya ngambil data. Di mana mahasiswa masih aktif dan seterusnya ya, masih kuliah, pokoknya masih aktif deh, berangkat pagi dan pokoknya berangkat pagi, kuliah mulai jam itu masih sibuk-sibuknya. Saya ngambil data sekitar 1 minggu dan 1 minggu sebelumnya. Jadi hampir 2 minggu saya ngambil data dan di situ muncul ya gapnya berapa, ya sehingga saya bisa menentukan fasilitas pejalan kaki yang tepat di depannya Politeknik itu apa, ya. Nah, kenapa? Kalau saya menunjukkan karena Politek itu kan mahasiswanya kayak banyak yang jalan kaki juga, yang kuliahnya kos-kosannya di depan di seberangnya Polinema. Nah, itu akhirnya kita bisa menentukan fasilitas yang tepat apa ya. Nah, tapi sayangnya begitu itu selesai dan kita sudah menentukan fasilitasnya apa, sudah saya berikan rekomnya ke Pak Dir waktu itu. Cuma dilahlah kok langsung tanggal 17 sudah nggak ada kuliah sampai saat ini. Jadi kalau itu fasilitas saya terapkan di depan Polinema tidak efektif karena apa? Mahasiswa kan kuliah, mahasiswa kuliah di rumah semua masing-masing toh. Nah, jadi tidak efektif. Nah, itu saya kira di tempat-tempat yang lain juga sama. Jadi kalau mau nanti silakan kalau kamu sudah mulai
normal pandemi muka-muka pada waktu kamu membuat skripsi sudah mulai normal pandemi ya, kita sudah mulai hidup berdampingan dengan COVID ya. Silakan kalau kamu menentukan di daerah kamu, tempat saya itu fasilitas pejalan kakinya apa ya, itu bisa diambil untuk judul skripsi ya. Dan alhamdulillah saya juga sudah publikasi kok ya untuk jurnal internasional ya. Sudah 2 kali, untuk yang itu saya publikasikan di 2 jurnal internasional. Dan alhamdulillah diapresiasi ya, banyak, ya bagus sih, bilang, enak ya Bu kalau pakai ini ya. Ya, dari sisi safety enak. Safety itu dalam artian keamanan pejalan kaki benar-benar safe ya. Kemudian tidak akan mengganggu pejalan kaki kendaraan yang lain, semuanya safe. Mahasiswa itu safe banget, sudah saya rencanakan lapak tunggu dan seterusnya. Tapi aku mau balik nih, kok nggak diterapkan Bu sekarang, tiba-tiba mahasiswa kuliahnya omong dewi-dewi dadi orang mahasiswa yang kampus gitu ya. Oke, itu tentang pemanfaatan dari turunan, tentang karakteristik primer ya, turunannya adalah di headway dan space headway. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Adakah pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ini tentang pertumbuhan. Monggo silakan. Untuk apa yang tadi space headway itu kan kaitannya dengan tadi jarak ya Bu ya, atau gap berupa satuan waktu. Oke. Nah, sedangkan setiap kendaraan itu kan memiliki kadang kecepatan yang berbeda-beda. Itu pendekatannya gimana Bu untuk menentukan untuk jalan ini gapnya sekian, jaraknya sekian gitu. Oke. Gimana Bu? Ya, terima kasih. Gini Mas, coba minta komang, kok gak keluar namanya ya sama saya ya? Saya Bu Iqbal Bu. Iqbal, oke Iqbal. Gini, bagaimana cara menentukan? Jadi kita bedakan antara mobil ada motor. Jadi hitungannya Mas, kalau menentukan gitu, kita hitung kinerjanya dulu, kinerja di ruas jalan tersebut. Kemudian kalau untuk patokan ya, kalau kita menganalisa headway itu sebenarnya patokannya adalah di mobil. Patokannya ya. Bu, kalau di tempat kita kan banyak motornya ya. Kayak kemarin saya tanya, tapi kalau di luar negeri enggak. Kebetulan saya juga ngajar di kelas internasional. Terus saya tanya, loh, bagaimana kalau di tempat kalian? Mungkin kalian kenal ya teman-teman yang dari foreign gitu ya. Dari siapa itu jenengnya? Arek luar negeri dulu ya. Arek papat itu ya. Saya tanya, bagaimana kalau negara kalian? Kalau negara kami, Bu, katanya, yang banyak adalah motorcycle. Gitu ya. Banyak motorcycle. Sorry. Yang banyak mobilnya, motorcycle-nya nggak ada gitu. Justru nggak ada katanya. Tapi di Indonesia motorcycle tuh yang banyak gitu ya. Nah, bagaimana untuk yang di sini? Kalau kita ngacunya di peraturan, patokannya adalah di mobil, Mas. Patokannya di mobil. Tapi ada tapinya, kita harus melihat kenyataan di lapangan. Bagaimana kenyataan di lapangan? Kita harus hitung juga antara mobil dan sepeda motor. Makanya headway-nya di kita itu sangat-sangat pendek sekali. Nah, orang Indonesia tuh punya mental yang sangat kuat. Ya, penelitian saya kemarin tuh ketemunya cuma sekitar 3 detik. 3 detik itu pendek banget, Re. Tapi ya alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah. Wong mahasiswa Polinema. Ini saya ngambil yang tadi saya introduction ya. Saya ngambil datanya itu sebelum pandemi, sebelum tanggal 17 Maret. Jadi mahasiswa Polinema masih kuliah. Yang jadi objek saya untuk penelitian adalah mahasiswa Polinema. Nah, waktu 3 detik itu ternyata dia berani nyabrang untuk yang sisi timur menuju ke tengah. Kemudian yang sisi sampai ke depan ya, kan jalan Soekarno Hatta ada 2 gitu ya, ada 2 lajur, ada 2 jalur ya. Nah, dia dari sisi timur sampai ke tengah 3 detik itu wani nyebrang. Sebaliknya dari tengah ke kampus Polinema nyebrangnya lagi ke sisi baratnya lagi berani 3 detik itu. Padahal 3 detik kan jiro lu gitu yo. Tapi mahasiswa ternyata berani. Mahasiswa Poltek itu kendel-kendel. Nah, mungkin itu perilaku yang berbeda dengan
orang luar negeri yang peraturan aslinya itu hanya menggunakan mobil. Ya. Kemudian ini juga terkait dengan culture, ya, budaya. Budaya kita, kebetulan saya ngambilnya itu datanya mulai pagi jam 6 sampai sore kalau nggak salah. Mahasiswa kalau pagi, waktu 3 detik itu wani nyebrang, Rek. Karena mungkin telat yo. Kan pagi itu mulai jam 6 saya ngambil, puncaknya itu sekitar jam 6:30, jam 7 kurang seperempat sampai jam 7 kurang seperempat, lebih ya 1 jam. Ya, sampai jam 8 kurang seperempat. Puncaknya mulai jam 7 kurang seperempat itu. Itu mahasiswa, terutama jam 7 ya kalau nggak salah. Saya lupa datanya, pokoknya sekitar 1 jam, sekitar jam 7-an itu. Puncaknya di situ. Mahasiswa ternyata waktu untuk nyebrang itu pendek, itu berani. Nah, kan kaitannya dengan culture. Culture-nya apa, Bu? Oh, tidak telat. Poltek kan ada kompen ya. Ya, kalau dulu kuliah no kompen ya. Jadi telat kan di kompen sama dosennya. Gitu. Jadi mahasiswa termotivasi jangan nanti apa nek kompen. Akhirnya mahasiswa pendek wani nyebrang. Ya, tapi nah ada tapinya, Rek. Pada waktu siang perilakunya beda. Mahasiswa itu kalau siang itu butuh headway itu agak panjang, headway yang tersedia untuk gapnya untuk nyebrang. Jadi untuk nyebrang itu butuh waktu yang lama, ya. Kemudian dan harus kita sediakan gap itu agak panjang untuk nyebrang. Nah, analisa saya, karena saya ngambil itu kebetulan puncaknya juga jam 1, jam 12 jam 1, di mana mahasiswa pulang kuliah, bisa jadi penyebabnya adalah waktu itu panas. Memang panas, Rek. Saya ngambil berapa hari, ada 1 hari itu hujan. Lek hujan, mahasiswa kalau sing liwat. Ya. Tapi pada waktu panas, tengah jam 12 itu, justru saya butuh headway, bukan headway. Gapnya perlu panjang. Karena mahasiswa mungkin, yo alon-alon nyebrangi ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi yang diambil adalah, ya kita lihat karakter di jalan tersebut, Mas. Ya. Kalau antara mobil dengan mobil berapa, nah nanti kita tambahkan kalau sepeda motor dengan sepeda motor. Gitu, Mas. Mas Iqbal ya. Iya, Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan. Monggo, Mas. Saya, Bu. Monggo, silakan. Siapa yang tanya namanya siapa? Fahmi Miroron. Silakan, Fahmi. Ketika kita sudah merencanakan jalan dengan fasilitas yang memadai, kapasitasnya juga masih bisa ditolerir, akan tetapi waktu di persimpangan atau di lampu merah terutama, Bu, biasanya, atau di rel kereta api, itu terjadi kemacetan karena waktu lampu merah atau waktu nunggu kereta itu behavior-nya orang-orang itu cenderung mengisi ruang yang kosong. Jadi yang harusnya 2 arah menjadi 1 arah di kedua sisi. Nah, lantas apa yang perlu dibenahi, Bu, kalau kayak gitu? Kalau kita kan tadi sudah fasilitasnya sudah terpenuhi, kapasitas juga masih bisa ditolerir, tapi masih terjadi kemacetan, gimana, Bu? Oke, terima kasih Pak. Tanyanya bagus sekali ya. Ini terkait dengan bagaimana kalau terjadi, itu sudah dibangun nih bagus, Bu. Sebenarnya nggak ada masalah, Bu. Kalau kan kondisi normal nggak ada masalah ya, Mas Fahmi ya. Cuman pada waktu tertentu saja, misalnya pada pagi hari atau pas kereta lewat, akhirnya jadi ini macet kan gitu ya, Mas Fahmi ya. Kalau kereta seperti itu. Kalau misalnya pada simpang, itu sebenarnya normal aja. Tapi kalau pagi ternyata atau pas lampu merah, habis itu kok afternya itu kok panjang gitu ya antriannya. Bagaimana? Yang pertama, nanti kalau simpang nanti kita bahas di simpang, Mas. Kita ada bahas tentang simpang. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana untuk analisanya. Bagaimana untuk, jadi macet ning simpang itu cara solusinya apa? Nanti saya jelaskan di bab simpang. Kemudian terkait dengan kereta. Saya ngambil contoh kereta api yang di ini aja di Malang itu. Kamu anak mana, Fahmi ini? Kalau saya Sidoarjo, Bu. Sidoarjo. Oke. Kemarin itu ada di mana ya? Ada Sidoarjo. Itu ada rel. Kemudian justru menyebabkan setelah ada simpang ada rel gitu ya. Di simpang itu ada rel. Saya lupa namanya. Apa itu jenenge kemarin itu?
Saya lupa, mohon maaf. Itu gimana solusinya? Memang Mas, kalau ada kereta api itu ya, maka memang terutama kalau kereta api itu apa namanya, jalannya pas di simpangnya. Pada waktu kereta api lewat, pasti tidak mau kendaraan itu akan berhenti. Nah, terus solusinya gimana? Kita bisa mengatur kok sebenarnya ya, bisa mengatur pakai simpang prioritas. Ya, yang kedua, terkait dengan perilaku. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti yang aturan yang ada, itu insya Allah bisa lancar. Hanya pada waktu kereta itu lewat saja, memang terjadi kemacetan. Setelahnya itu bisa lancar. Yang jadi masalah itu adalah kita sering nyerondol. Apa ya bahasa Indonesia nyerondol itu ya? Apa ya nyerondol itu ya? Apa ya nyerondol itu? Orang Jawa ngarang nyerondol apa ya? Apa ya? Kesusu gitu loh. Jadi ini belum waktunya belum waktunya masuk, itu sudah masuk duluan. Jadi kadang-kadang ini palang pintunya kan masih tutup nih. Kemudian dibuka. Begitu dibuka ini kalau mau sebenarnya ini saling kesusu gitu ya. Nyerondol semua, akhirnya macet. Karena semua punya prioritas. Saya duluan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sebenarnya ada beberapa solusi. Ya, salah satunya adalah jika di jalan tersebut atau di simpang tersebut memang dirasa pada waktu kereta itu lewat dan traffic dari kereta itu sudah mulai padat. Misalnya, dalam kereta itu setiap jam jalan. Ya, setiap jam ada kereta yang jalan. Otomatis setiap jam itu 1 jam berapa kali misalnya. Pokok jam 7 lewat, jam 8 lewat, jam 9 lewat, jam 10 lewat. Dan setiap itu akan menimbulkan kemacetan. Salah satu solusinya adalah dibuatkan flyover. Salah satu solusinya itu. Karena kalau enggak kita akan ketemu terus di situ. Jangan dilihat hanya, macet gak apa-apa. Kalau orang transportasi, macet itu ada kaitannya dengan biaya operasional. Biaya operasional kendaraan yang kita keluarkan masih bertambah. Jangan hanya, Bu, gak apa-apa, Bu, Pertalite kan murah, cuma 7650 gitu ya. Jangan lihat itunya. Sebenarnya kalau pada waktu macet itu, kamu selain bayar BBM, kamu bayar oli, kamu juga terbebani dengan biaya onderdil itu kan mesti tetap jalan toh. Nah, itu yang harus dibayarkan semuanya. Jadi macet itu jangan macet aja bensinku harusnya habis itu bisa pakai sama 1 minggu, kalau macet akhirnya 5 dino gitu ya. Jadi ada selisih 2 hari, saya rugi 2 hari. Itu kalau kamu ngitungnya per minggu hanya analisanya berdasarkan bensin BBM. Selisih 2 hari, Bu. 1 minggu sekian. Kalau 1 bulan, 1 tahun. Itu kalau kendaraan saja. Ada berapa kendaraan yang nasibnya seperti kamu? Kalau kita hitung akhirnya besar. Itu Mas, itu cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa memberikan jalan alternatif. Yang ini lagi marak nih ya di kita, memberikan jalan alternatif supaya tidak semuanya kalau menuju ke tempat itu, ke tempat A, itu harus lewat situ. Mungkin bisa pakai jalan alternatif. Mas. Dan itu sudah dilakukan di beberapa tidak harus flyover ya Mas Yo, bisa juga pakai underpass. Dan ini sudah beberapa daerah mulai sudah memikirkan ya, karena memang volume lalu lintas kita itu semakin besar. Sementara yang namanya jalan itu pengembangan pertumbuhannya tidak ada sampai lebih dari 5%. Kalau kalian perhatikan, saya lihat di Malang aja. Malang itu jalan baru nggak banyak. Ini jalan baru setelah beberapa tahun itu baru ada ini jembatan itu. Itu pun hanya jembatan aja. Sebenarnya hanya tambahan dari memotong kemacetan ya jalan alternatif kalau misalnya dari dari UMM itu ya bisa keluar lewat Tunggul Wulung gitu ya. Itu aja. Tapi yang lainnya ketambahan jembatan toh, yang lainnya nggak ada. Jalan perkotaan tetap nggak ada 2% pertumbuhan jalan itu nggak ada. Pembangunan kebanyakan adalah di tol di kita. Tapi tidak untuk alternatif. Coba kamu perhatikan, Malang saja yang anak Malang, ada nggak ring road di Malang? Nggak ada. Padahal itu adalah salah satu solusi kalau ada ring road.
Nah, makanya karena pertumbuhannya pertumbuhan kendaraannya itu nggak imbang, tidak balance antara kendaraan dengan jalan, maka itulah yang menyebabkan yang namanya kemacetan. Ini sedikit cerita ya. Ada penelitian saya tahun kemarin. Saya itu meneliti antara pandemi ya, karena saya lihat itu pandemi, sebelum pandemi dan setelah pandemi. Ternyata volume kendaraan di Soekarno-Hatta, saya ngambil itu kebetulan daerah mahasiswa ya, kan kalau kamu ingat itu di kampus, pokoknya Soekarno-Hatta itu daerah macet gitu ya. Kalau Sabtu, Minggu, kuliah, waduh, Senin sampai Jumat itu semua macet, kebayang kalau pagi gitu ya. Kayak apa macetnya gitu ya. Nah, ternyata saya bandingkan, jadi kan sebelum pandemi nih, saya bandingkan dengan setelah pandemi, bukan setelah pandemi, masuk masa pandemi. Waktu itu PPKM. Ya, pandemi, PPKM, ada lagi apa itu istilahnya, pokoknya sampai beberapa tingkat itu saya ngambil datanya. Nah, ternyata lumayan, lumayannya apa? Volume kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta itu berkurang 30%. Jadi kalau kami orang transportasi, waktu itu memberikan alternatif ya, macam-macam. Soekarno-Hatta pakai one way lah, pakai kontraflow lah. Pernah kita menyarankan pakai kontraflow. Alhamdulillah pernah diterapkan kontraflow. Ya, nggak tahu tahun berapa, saya lupa itu. Kita sarankan pakai kontraflow. Diterapkan kontraflow hanya pagi hari. Ya, dan nanya, Bu, kontraflow apa nggak kita terang lekuan? Orang takut, lekan takut ya orang. Ya, kita terapkan semua. Istilahnya semuanya sudah kita coba. Tapi ternyata tidak berdampak. Dampaknya sebentar. Karena apa? Setelah itu macet meneh. Ya, ada dulu dari two way menjadi one way. Nah, tetap macet juga. Nah, ternyata Jalan Soekarno-Hatta itu bisa berkurang 30% hanya dengan makhluk yang sangat kecil. Apa itu? COVID. Dengan COVID itu yang katanya orang hanya berapa mikron gitu ya, kecil banget itu, ternyata bisa mengurai kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta. Volume lalu lintas itu berkurang 30%. Kalau saya lihat di kinerja, cukup signifikan. Kalau artinya dulunya itu hanya hampir mendekati 1 Jalan Soekarno-Hatta kemacetannya, level of service itu ya, mendekati 1, istilahnya sudah harus, istilahnya sudah mau jam gitu ya, mendekati 1. Dengan adanya itu COVID itu ya, itu turun jadi 0,7. 0,7 apa 0,8. Turun signifikan. Nah, itu Mas. Jadi kondisi kalau kita bandingkan pandemi sama sebelum pandemi. Tapi ya silakan kamu nanti kalau membuat penelitian apa untuk skripsi, silakan ambil di daerah masing-masing aja saran saya, karena kamu kalau saat ini kamu di rumah masing-masing ya, saya yakin kamu lebih paham dengan daerah kamu. Nih solusinya kayak apa nih Bu? Banyak sekali kasus ya. Kayak sekarang ini yang ada bimbingan saya deh kalau nggak salah itu ngambil ya seperti Mbak Mas Fahmi tadi nih menyelesaikan macetan dengan kereta api tadi Mas. Di kereta api bagaimana mengatasi ini kebetulan ada salah satu mahasiswa bimbingan saya di daerah Blitar. Boleh nggak Bu? Monggo nggak apa-apa, silakan kalau saya. Gitu ya Mas Fahmi ya, kamu bisa menjawab. Khusus untuk yang simpang, nanti tak jawab pas simpang ayo Mas Yo. Terkait dengan behavior, kita memang kenapa kok kita nggak bisa mengendalikan behavior? Sekarang gini Rek, ya, kamu nyebrang, kamu lihat Jalan Soekarno-Hatta, saya kasih gambaran gini aja ya. Ini yang salah satu menyebabkan. Ini kan ini kampus Rek ya. Kalau masih ingat di kampus ya Rek ya. Di kampus nih. Di depannya pusat informasi itu, gedung AW ya kalau nggak salah namanya itu, gedung informasi. Ini saya anggap gini Rek ya. Kamu nyabrang itu kadang-kadang untuk nyabrang ini. Dari sini ke sini. Kemudian ini nyebrang lagi. Kebetulan ini belum ada lapak tunggunya, Rek ya. Memang itu sayang kita belum ada. Ini kamu injek-injek ini. Anggap aja ini sudah ada lapak tunggu gitu ya, Rek ya. Ada lapak tunggu. Ini tempat tunggu transit. Tapi kalau kamu perhatikan terkait dengan behavior. Kemarin pengamatan saya, mahasiswa itu ono sini Rek. Nyebrang dari sisi ini bukan utara, ini sisi timur ya. Ini timur, ini sisi barat. Ini Polinema. Nah, mahasiswa itu dari sini depannya Bank Niaga nyebrang itu memang jalannya ini maju ini, tapi mari ngono nyelentang ini Rek. Terus ini melaku alon-alon
Terus jalan lurus. Setelah itu minggir ke sini. Akhirnya sampai di depannya pos satpam. Baru masuk. Ada juga yang dari sini nyebrangnya ke sini. Mari ngono mandek, nah jalan gini. Di depan gedung pusat informasi itu. Setelah itu nyebrangnya dia nggak lurus, miring ini. Kalau ini saya buatkan zebra cross, misalnya saya buat zebra cross ya. Harusnya kan nyebrangnya di sini ya. Tapi enggak ya. Nah, kalau nyebrangnya kayak gini terus gimana, Bu? Ini kan ganggu kendaraannya mau lewat di sini. Ya. Kemudian ya, ini kalau dikaitkan dengan jadi behavior kita sudah macam-macam. Ada yang nyebrangnya satu orang, nyebrangnya harusnya kalau di kondisi kayak gini nyebrangnya itu berombongan. Karena kendaraan mandeknya kan balik-balik ya. Kalau cuma nyebrangnya satu, kan akhirnya balik-balik mandek kendaraan. Itu akan pengaruh pada kinerja. Ya, dari saya kemarin tuh ada yang nyebrangnya ada satu kali, ada yang satu orang, ada dua orang, ada yang berombongan. Nah, itu behavior. Ada yang rombongan mari ngono guyon nek tengah embung. Ya, itu kaitannya behavior itu agak susah memang karena kita punya keinginan macam-macam. Ada 100 orang yang lewat, berarti ada 100 orang yang punya keinginan. Itu moga-moga bisa menjawab pertanyaan Mas Fahmi. Gitu Mas Fahmi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Fahmi? Jelas, Bu. Oke. Yang lain monggo. Saya tanyakan nggih. Oke. Kontraflow, Bu. Kontraflow kowe takut kontraflow. Oh. Tapi kan oleh takut ya. Kontraflow itu ngene rek. Ya. Misalnya saya tak hapus saja ya. Apa tuh kontraflow itu? Ini kemarin sudah diterapkan di mana lagi ya? Saya lihat itu. Sering-sering kok ini kalau jalannya sudah mulai macet itu akan diterapkan. Kontraflow itu ngene rek. Ini misalnya saya anggap contoh Soekarno-Hatta aja ya, yang gampang ya. Nah, ini kan median pulau lalu lintas. Ya. Kalau pagi hari Soekarno-Hatta itu gini, ini dari arah utara, ini arah selatan. Ini ya. Arus pergerakan arus lalu lintas itu harusnya kan gini. Ini ke sini. Ya. Tapi kalau dirasa ini tidak cukup, jadi sudah istilahnya kinerjanya sudah mulai turun. Kalau di sini biasanya ada celah ya, atau di sini ya di sini celah aja lah. Anggap di sini ada celah. Ini diperbolehkan arah ke sini. Ini diperlakukan kalau ada lajur, 2 lajur minimal. Ini lajur 1, ini lajur 2. Jadi lajur ini yang sepi, maka gambarnya kok malah melewat gitu. Saya ambilkan dari saya. Jadi ya. Gini. Jadi kalau pagi, arah ke sana misalnya ambil Soekarno-Hatta ya. Ini macet, Bu. Macet di sini kendaraan. Antrian panjang. Indikator macet itu sebenarnya apa? Dari antrian. Panjang antrinya sudah panjang. Ya, nanti kita bahas di simpang dan di ruas deh. Nanti saya jelaskan ya. Nah, kalau antriannya sudah panjang, ini akan menyebabkan kinerja turun. Lah, kalau kinerja turun, orang dipaksa lagi masuk ke sini, istilahnya kayak teori saya kemarin, bukan teori saya, teorinya Greenberg sama Greenberg yang gini itu. Kemudian ada teorinya yang gini, ada teorinya yang gini. Kondisi yang di sini itu adalah kondisi yang dipaksakan. Ini sudah kapasitasnya 100 misalnya. Diisi sudah 100. Saya tambahi lagi di sini, masuk lagi, terus tambah. Ini lebih, kondisinya jadinya ketemu di sini. Akibatnya apa? Nanti kalau diteruskan, iki dadine kecepatannya 0. Mandek. Ya, orang Jawa mandek jegrek gitu ya. Mandek. Nah, salah satu solusi untuk yang seperti ini, lihat, jika yang di sebelah sini ini tidak, sebelah sini ya, arah selatan utara, yang ini arus kendaraan tidak terlalu padat, boleh yang di sini dipindahkan ke sini. Ini yang dimaksud dengan kontraflow adalah ini. Harusnya arahnya itu ke sana, dari selatan ke utara, sekarang ada yang arah utara ke selatan. Tapi sekali lagi, ini hanya berlaku jika jalan tersebut ada 2 lajur, minimal 2 lajur. Nah, 1 lajur tidak boleh, karena
Apa? Kalau satu lajur, hanya ada satu lajur ini kamu pakai kontraflow, maka akan, ini anu ya, ini kan median itu ya. Kalau ada median itu kan jarak pandang henti kan nggak ono, Rek. Jarak pandang menyap kan nggak ada. Masih ingat ya, kalau di geometrik jalan itu, kalau kita mendesain jalan, jika jalan itu kamu desain dengan jalan terbagi, jalannya di tengah-tengah median, maka jarak pandang menyap hilang. Hilang jarak pandang menyap? Ingat, Bu. Ya, jarak pandang menyap itu jarak pandang untuk menyalip. Jadi kalau kita mendesain jalan dengan kondisi terbagi atau ada mediannya, gak ono jarak pandang menyap. Nggak ada. Tapi kalau jalannya itu tidak terbagi, ya, atau tidak ada median, maka pada waktu mendesain harus dimasukkan jarak pandang menyap. Sehingga kalau misalnya hanya jalanmu itu seperti ini ya, ini kan hanya satu lajur aja, Bu. Hanya satu lajur, saya pakai kontraflow, boleh gak, Bu? Ini ono jarak pandang menyap. Begitu juga yang di sini. Kenapa yang dipakai hanya satu lajur, Bu? Jangan dua-duanya. Dua-duanya nanti ini gimana? Nggak bisa jalan. Jadi hanya sini toh. Maka apakah desainnya ini juga dimasukkan jalan jarak pandang menyap? Enggak, karena ini sifatnya adalah on-off. Ya, sekali lagi ini hanya diperuntukkan ada kontraflow itu jika kondisinya seperti ini. Di sini. Atau di sini. Kalau masih seperti ini, di kondisi yang seperti ini, saya kasih tanda silang-silang gini, nggak perlu pakai kontraflow. Gitu ya, Mas, apa yang tanya ya? Ya, Bu, jelas, Bu. Ya, itu biasanya diberlakukan di tol atau di jalan-jalan, pokoknya yang ada mediannya, jalannya sudah menjadi jalan terbagi. Ya, oke, saya lanjutkan. Ya. Berikutnya tentang pertumbuhan dan peramalan. Ya, penyebab dari pertumbuhan dan peramalan lalu lintas itu, penyebab peningkatan jumlah kendaraan itu adalah meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat, dan pembangunan. Jadi yang menyebabkan pertumbuhan kendaraan lalu lintas itu adalah jumlah penduduk. Tapi penduduk di sini bukan penduduk ini ya, penduduk seperti yang penduduk baru lahir itu enggak, tapi penduduk aktif. Ya, karena kenapa kok penduduk aktif, Bu? Kalau penduduk baru lahir itu kan nggak kayak itu sepeda motor, sore. Tapi penduduk aktif itu adalah misalnya mahasiswa datang ke Malang, itu kan mesti nggak sepeda motor, ada yang bawa mobil. Nah, itu otomatis akan menambah jumlah kendaraan. Ya, meningkatnya jumlah penduduk. Kota Malang itu jumlah penduduknya setiap tahun ya, jumlah penduduknya bertambah. Bertambahnya bukan karena lahir ya, tapi karena pertumbuhan dari mahasiswa yang datang ke Malang semakin banyak. Yang kedua, pekerja. Pekerja yang datang ke Malang juga semakin banyak. Ya, makanya kenapa di Jakarta itu sampai dibatasi, sampai ada kalau pas Lebaran ada orang datang ditanya KTP-nya dan seterusnya, kalau nggak dibalik, no. Dia mengurangi jumlah peningkatan kendaraan. Karena begitu penduduknya naik, otomatis orang akan jumlah kendaraan juga akan bertambah. Karena itu tadi sudah manusiawi, katakan manusiawi aja sekarang. Orang kalau sudah cukup umur, katakanlah sudah anak SMA, masih jalur sepeda motor nang orang tuanya. Nah, kalau satu orang, saya yang datang itu satu orang, ya, satu orang bawa sepeda motor. Kemudian hari ini satu, di daerah lagi satu. Dan masing-masing itu bawa motor satu-satu. Aduh, parah sekali. Tapi gini aja, saya gambarkan supaya kamu gampang. Saya nggak ngerti, Bu, maksudnya nggak nyambung. Kota Malang. Kota Malang itu setiap tahun kedatangan mahasiswa, kalau sebelum pandemi, sampai sekarang tuh sebenarnya mahasiswanya banyak. Setiap tahun kita tuh kedatangan tamu, itu sekitar 36 sampai 39 ribu mahasiswa baru. Setiap tahun. Ya, saya anggap yang orang Malang itu separuhnya aja. 60%-nya. Kalau saya ambil angka 30 mahasiswa loh ya, saya belum bekerja. Dari penelitian saya, bukan dari data-data ya, saya punya data itu Malang itu setiap tahun menerima mahasiswa baru 39.000. Itu baik negeri maupun swasta. Ya, 39.000 tak bulatkan aja ya, tadi 40.000 gitu ya, angka paling gampang.
40.000. Itu kalau dengan pekerja. Mahasiswa 39.000, pekerja anggaplah 1.000. Jadi 40.000. 40.000 kalau misalnya yang bawa kendaraan itu saya ambil 60%. Berarti piro rek? 60% dari 40. Berarti sekitar 24.000. Betulkah? Jadi setiap tahun Malang itu kedatangan sepeda motor 24.000. Oke kan? Makanya kenapa kok tambah? Tadi Putri menyampaikan pertumbuhan kendaraan itu tidak imbang dengan pertumbuhan prasarana jalannya. Pertumbuhan kita tadi tambahan 24.000. Jalannya tidak ada pembangunan. Kalaupun cuma 1-2%. Itu saya ngambil 40%, 60%-nya. Padahal saya pernah melakukan survei pada mahasiswa politeknik. Hampir semua jurusan saya survei. Rata-rata 90% mahasiswa yang datang ke Poltek, 90% ya, itu bawa kendaraan. Entah itu mobil, entah itu sepeda motor. Pokoknya saya identifikasi. Malah ada yang satu di sipil itu 100%. Satu angkatan hampir 100% bawa sepeda motor, bawa kendaraan. Jadi angka saya tadi yang 60% kan mestinya berkurang, bertambah. Nah itu. Jadi penyebab peningkatan jumlah kendaraan karena meningkatnya jumlah penduduk. Tapi penduduk produktif ya, dewasa. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Kalau pendapatannya naik, maka dia juga akan menyebabkan pertumbuhan kendaraan. Kenapa? Pertama, gajinya mungkin 2 juta misalnya. Bawahnya cuma sepeda pancar, naik angkot misalnya. Tapi sudah naik menjadi 3 juta mulai, atau 1 juta dulu deh. 1 juta mungkin naik sepeda pancar. Begitu pendapatannya 1,5 juta, wah ini nyicil sepeda motor. Kan bertambah tuh kendaraan. Ya enggak? Kemudian yang ketiga, ya, penyebab peningkatan jumlah kendaraan itu adalah pembangunan. Pembangunan itu menyebabkan orang tertarik untuk melakukan perjalanan. Contoh nih, kalau di suatu daerah, di Batu aja, saya ngambil contoh di Batu. Di Batu itu kan dibangun beberapa wisata. Jatim Park 1, 2, 3, kemudian ada apa lagi macam-macam deh gitu ya. Menyebabkan apa? Orang tertarik untuk datang ke Batu. Otomatis apa? Jalan di Batu, pertumbuhan kendaraannya semakin besar, semakin macet. Ya, jalannya tetap Bu, kendaraan sing lewat tambah akeh, ya enggak? Jadi karena berarti pembangunan tidak ada. Bukan tidak boleh pembangunan, boleh kok pembangunan, tapi efeknya itu loh, efek dari pembangunan. Jadi istilahnya itu PR untuk orang transportasi. Makanya pekerja orang transportasi kenapa proyeknya ada terus? Ya karena karena kita terus melakukan pembangunan. Ya. Nah, jadi penyebab dari peningkatan jumlah, kalau kita mau melakukan pertumbuhan peramalan lalu lintas, maka harus kita analisa berapa jumlah pertumbuhan penduduk, berapa pendapatan per kapita, dan berapa pertumbuhan ekonomi secara nasional, baik makro maupun mikro. Itu yang harus dianalisa. Oke, ada pertanyaan? Ada? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, ini ada tugas. Ya, tugasnya gampang kok. Ya, dikumpulkan minggu depan, hari Kamis. Nah, Kamis akhirnya. Nanti di classroom dikumpulkan. Tugasnya individu dulu. Coba kamu lihat ini. Ini adalah siklus tentang pola perjalanan. Ya, kalau kamu lihat siklus ini, kira-kira apa yang ada di benak kamu? Coba kamu tuangkan dalam bentuk artikel, dalam bentuk tulisan tentang ini. Ya, dikumpulkan hari Rebu, Kamis ya berarti ya, karena kamu lihatnya kan hari Jumat ya, 1 hari sebelumnya. Atau hari Rebu ya, nak ya, Rebu ya, nak ya. Ini gitu, tulisan gini aja kok. Rebu aja wis, Rebu jam 12 malam gitu loh ya. Jadi biar saya hari Kamis ada waktu untuk mengoreksi tulisan kamu. Jadi Rebu jam 12 malam, kalian coba bagaimanakah menurut kamu
siklus pola perjalanan itu. Oke, filenya kan sudah punya semua ini. Ya, nanti saya ingin tahu pendapat kalian terkait ini. Nah, wes itu aja. Jelas ya? Tugasnya ya, kelas 3 MRK 6 dan 7. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Saya kira itu aja hari ini kuliahnya. Kalau ada yang mau Jumatan, monggo. Kalau mau Jumatan, prepare ada yang mau tidur dulu, mau Jumatan, mau mandi atau apa, terserah. Monggo. Saya kira itu kuliah hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau diskusikan. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan ke topik yang baru, ya, tentang survei ya. Saya jelaskan tentang survei dulu. Setelah itu saya jelaskan tentang kinerja ruas jalan perkotaan. Ya. Nanti sudah mulai bisa menjawab pertanyaan dari Fahmi dan Iqbal. Oke, silakan. Ada? Saya izin bertanya, Bu. Oh, silakan. Mungkin lebih ke penasaran ya, Bu ya. Ini kan kita mempelajari tentang rekayasa lalu lintas ya, Bu. Itu kan ada hubungannya sama data lalu lintas yang dimana ada volume kendaraan, kecepatan maupun kepadatan dan lain-lainnya, Bu. Ini saya penasaran aja, mungkin kan untuk data-data tersebut, misal kalau kita ada studi atau misal ambillah skripsi ya, Bu ya. Kan mungkin banyak tuh yang ambil judul itu mengenai misal perencanaan ulang jalan karena kemacetan ataupun lain sebagainya. Dan untuk data-data itu kan seperti yang Ibu bilang di minggu kemarin itu kan kita bisa minta di Kemen PUPR setempat ya, Bu ya. Nah, PUPR, Bu. Oke. Ya, itu sebagai gambaran aja, Bu. Penasaran untuk data-data yang dapat kita ambil di sana itu seperti apa, Bu? Nanti kita dapatnya itu bagaimana, Bu? Oke. Ya. Kalau untuk analisa kinerja jalan, ya, kalau ngambil data di PUPR itu hanya data volume. Volume itu sebaiknya jangan di PUPR ya. Saran saya di LLAJ itu lebih lengkap. Kalau data volume lalu lintas, saran saya di LLAJ atau ya di sub, nah LLAJ di sub. Itu dia lebih update. Ya. Kalau PUPR nggak update karena dia kalau PUPR itu ngambil data dia mungkin surveinya setahun yang lalu. Tapi kalau dari Dishub itu update Mas hari ini terus karena dia sudah masang CCTV. Setiap saat ada deh. Itu saran saya. Nah, datanya apa? Kalau untuk analisa kinerja misalnya jalan tuh ya. Nanti minggu depan saya terangkan tentang ruas jalan. Saya butuh data apa sih, Bu? Nah, itu paling nggak minimal. Ini saya kasih bocoran aja. Ya. Kalau data volume lalu lintas kamu harus punya. Tapi kalau untuk skripsi, selain kamu punya data volume lalu, kamu tetap wajib menghitung data yang lain, data primer, misalnya hambatan samping. Jangan tanya, Bu, hambatan samping itu apa? Gue tak terangmu hambatan samping. Ada beberapa data. Jadi kalau kamu ngambil ke PUPR ya, paling kamu dapat data geometrik jalan. Ya. Kamu sebenarnya bisa juga sih, kalau nggak mau ngambil boleh nggak, Bu? Boleh, saya nggak ngukur sendiri ya boleh kok, gitu ya. Jadi kalau belum pandemi, anak-anak tak suruh ngukur sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah pandemi kemarin, karena saya juga khawatir, saya juga harus ini ya, menjaga kesehatan anak-anak mahasiswa saya, ya sudah gini aja, kamu boleh minta ke PU gitu ya, data geometriknya. Tapi kalau yang lain, untuk bisa lihat minta di Dishub, di Kemenhub ya, di Dishub kalau untuk volume lalu lintasnya. Jadi ada komen, Bu, kalau ke PU boleh nggak Bu data lalu lintasnya? Selama dia ada, monggo. Ya, tapi kalau saat ini kayak di Malang gini ya, lebih baik sih ke Dishub karena apa? Kalau dia lebih terupdate, kamu kan mau lihat kondisi saat ini. Kalau PUPR mungkin datamu data setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau Dishub data saat ini. Terus biasanya kalau kamu ngambil PUPR, Bu ngambil volume lalu lintas di PU, kok akan kayak ini rek. Tahun misalnya 2020, 2021, 2023 sudah volume ini situ aja. Tapi tidak melihat di kondisi real yang saat ini. Biasanya seperti itu, Mas. Realnya itu di sub. Itu, Mas. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya itu di sini aja, enggak apa-apa.
Selama saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Kalau saya misalnya belum bisa menjawab, saya minta mohon maaf, saya tak pending dulu. Nah, saya akan cari dulu referensi, ya. Mungkin saya lupa atau mungkin saya nggak tahu gitu ya. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Kita manfaatkan media pembelajaran meskipun Zoom gini, kita optimalkan, enggak apa-apa, wes. Kita bisa diskusi kok. Budi orangnya enggak terlalu saklek, harus materi gini. Enggak, silakan kita bisa diskusi ya. Nah, kalian juga mulai ini kelas 3 MRK toh. 3 MRK kan habis ini kamu PKL soalnya. Ya. Semester depan kan kamu PKL sak semester toh. Iya. Nah, berarti kamu harus sudah mulai prepare judul skripsi sekarang. Karena setelah PKL itu kamu sudah mulai masuk ke proposal. Dan itu begitu masuk, itu kamu langsung ujian proposal, Rek. Ya, kalau kita lihat trennya, biasanya di 4 itu kalau di kayak semester ini gini, semester genap gini Rek ya. Itu ujiannya di bulan kemarin tuh Pak Naibaho, ketuanya kemarin Pak Naibaho ya. Ujian proposal itu di Desember. Di mana Desember itu begitu selesai ujian UAS mahasiswa langsung kemarin tuh ini tanggal berapa ya Pak Naibaho? Tanggal 27, 28, 29 itu ujian proposal. Jadi kalau kamu di semester depan PKL saat semester kemudian begitu masuk itu kamu langsung sudah menyerahkan proposal penelitian. Makanya sebaiknya ya semester gini ini kamu sudah mulai prepare cepat-cepat proposal, judulmu kira-kira apa gitu ya. Kalau kamu, ya terserah kamu mau ngambil apa, kamu interestnya dengan apa gitu ya. Oh saya senangnya dengan keairan Bu, ya monggo kamu bisa konsultasi dengan dosen keairan. Oh saya senangnya gedung Bu, ya silakan ke gedung. Saya senangnya tentang transportasi Bu, monggo kamu senangnya ke dosen yang, kamu sereknya yang mana gitu ya. Kan tergantung ini ya, supaya kamu dapat hasil lebih bagus gitu ya, lebih bagus lagi gitu ya. Jangan sampai ada yang bermasalah di belakang. Jadi lulusnya tepat waktu gitu loh. Eman kalau lulusnya nggak tepat waktu harus bayar SPP lagi, Eman. Ya. Gitu ya, mulai di-prepare semuanya. Saya interestnya yang mana ya? Karena semester 6 semester 6 ya. Ini masa-masa kritisnya saya juga nggak bayang karena ini semester depan kamu PKL 1 semester itu baliknya apa kamu nggak lupa semua dengan materi kuliah? Itu yang saya pikirkan. Mau kamu bengkel aja rominggu kadang-kadang lali kok. Ya toh, bengkel rominggu itu lali materinya. Apalagi 1 semester. Moga-moga enggak lah ya. Pas PKL moga-moga nggak buku gitu ya. Moga-moga nggak buku ya. Karena kita kalau sudah lepas dari kampus, istilah kamu kan lepas dari kampus selama 1 semester, itu rasanya kok wabot banget untuk memulai itu pasti berat. Saya sekedar sharing pengalaman aja ya. Kebetulan saya punya mahasiswa anak D3 yang saya kasih contoh. Gak apa-apa ya, saya sharing sedikit ya. Saya punya mahasiswa itu D3 bimbingan saya, dia itu ikut PMMB. Magang bersertifikat, program mahasiswa magang bersertifikat PMMB. Nah, dia waktu itu saya kasih tahu Dang Timaretno. Dia waktu itu belum cerita kalau ikut PMMB. Cuman dia ikut skripsi sama saya PKL-nya masih PKL biasa. Kemudian begitu di bulan apa, dia coba daftar PMMB. Cuman dia nggak ngomong sama saya. Tapi saya juga maklum ya, saya itu siapa gitu ya. Nah, begitu ngerjakan laporan akhir, tinggal sedikit, istilahnya tinggal sedikit. Dia sudah mulai mengambil data. Ya, masih 50% sih sebenarnya ya. Saya katakan sebenarnya bisa diselesaikan. Dia itu berangkat PMMB bulan Agustus. Kita ini gitu. Kemudian akhirnya tidak megang sama sekali laporan akhir mahasiswa saya. Ketemu saya itu di bulan Oktober. Saya baru dapat kabar kalau dia ikut PMMB. Saya tanya, Luli, kamu kok nggak pernah asistensi? Saya ikut PMMB, Bu. Ya wis rapopo, saya bilang tuh. Tapi rasa disambi yo. Meskipun dalam hati kecil nggak mungkin. Nggak mungkin itu bisa dilakukan. Tapi saya cuma gini, cek kamu nggak bayar SPP. Karena ternyata begitu dia harusnya selesai di bulan, akhirnya dia akan extend 1 semester. Desember. Memang waktu PMMB dia dapat uang. Saya nggak tahu rupiahnya berapa. Yang mahasiswa saya itu anak D3. Terus saya kasih tahu, Leila iso bulan Desember ujian ya Le. Saya bilang gitu. Kamu di sela-sela kamu PMMB.
malam kalau sempat kamu iso ngerjakno laporan akhir supaya kamu ndak bayar SPP tidak terlalu gak kena extend. Oke lah, mungkin SPP dapatnya PMMB itu iso bayar SPP gitu ya. Nggih, Bu. Dia ngomong B. Dia balik itu kalau nggak salah di bulan Januari. Saya nggak ada kabar. Terus konteks sama dia. Ya, kalau mari ngono saya baru dapat kabar itu di bulan Mei. Ya, saya tanya, loh, mundur ternyata. Dia nggak bisa ngerjakan laporan akhir ya karena sudah tidak pegang buku sama sekali selama di lapangan. Jadi lali KB teorinya, lali blas. Dia balik di bulan Mei. Dia bilang, ya sudah wis nanti marekno, saya bilang gitu. Nanti marekno supaya kamu segera ujian. Akhirnya apa? Sebelum dia maju itu dia bayar SPP. Dari dia ikut PMMP, dia nggak tahu dapat rupiahnya berapa. Sekali lagi saya nggak tahu, saya nggak pernah tanya anak-anak dapat rupiah. Tapi dia harus bayar SPP 2 semester. Gara-gara dia nutut pengen ikut PMMP, kemudian dia tidak pegang materi sama sekali selama 1 semester, akibatnya ternyata di semester depan itu dia harus bayar lagi SPP. Nah, yang parah lagi, ternyata bimbingan saya itu, pada waktu dia mau maju, itu sudah di akhir, masa. Jadi kan ada ketentuan ya, batas terakhir itu ada 8 minggu setelah UAS. Dan dia siap semuanya itu setelah 8 minggu setelah UAS. Akibatnya apa? Dia ikut bayar SPP maneh. Jadi dia extend tuh 3 semester. Bu SPP ini piro ya? Sekitar 6 ya. Kalau 6, 5 pun 6, anggapnya 5 gitu ya. 5 lek ping telu, akhirnya 15 juta dia harus bayar. Itu mahasiswa saya. Saya cerita real ini, nggak mengada-ngada. Jadi istilahnya apa? Begitu dia ke lapangan, itu lali semua teorinya. Saya itu akhirnya apa? Bimbing itu seperti nol saya bimbing. Ngajariku kayak ya nol potol iku orang ngerti apa-apa. Yang saya tekankan itu nol potol mahasiswa saya itu. Jadi saya ngajari satu-satu. Pokoknya kudu telaten deh. Ya pokoknya kalau dia bimbingan itu saya kasih waktu space khusus akhirnya. Kamu nggak boleh gabung sama temanmu, saya bilang itu. Kamu sendiri, saya bilang itu. Karena akhirnya ngajari satu-satu. Caranya kita kok iki. Lama, extendnya sampai 3 semester. Jadi dia ikut MPP 1 semester, semester berikutnya bayar lagi, semester berikutnya bayar lagi. Tapi akhirnya dia selesai. Dengan segala macam-macam ya, tantangannya banyak, dan itu pun istilahnya apa ya, revisinya molor lagi. Saya bilang, revisi mungkin saya nggak perlu bayar SPP lah. Bukan saya SPP-nya, revisi telat itu tako admin deh, saya bilang gitu. Bayar apa ora kurang ngerti, pokok idang dimarekno, saya bilang gitu. Saya nggak kebayang, dia cuma belani ikut PMMP yang katakanlah yang misalnya dapatnya 1,5 gitu ya, misalnya. 1,5 kali 6 itu kayak piro? 9 juta. Dia akhirnya rugi. Saya katakan rugi, dia sendiri ngomong, ya Bu, saya harus bayar lebih dari 15 juta, Bu. Akhirnya apa? Torok ya kamu, saya bilang. Torok, Bu, saya bilang gitu. Bahasa wong Jawa torok gitu ya. Torok ya, batu rugi ya. Iya, Bu, tapi ya saya kemarin tuh nggak kebayang ya. Akhirnya kayak gini. Tapi ya sudah terjadi. Alhamdulillah, itu sudah ambil hikmahnya saja, saya bilang gitu. Jadi, kalian juga gitu. Saya nggak membayangkan kamu 1 semester, kamu PKL, gue gak nyekel buku. Tolong saya minta tolong Rek, semester ini wis kecepatno proposal kamu. Jadi begitu kamu selesai PKL, kamu sudah punya judul, mau maju kira-kira topik yang kamu ambil apa. Karena kalau memulai lagi pada waktu PKL, wangel itu. Pengalaman mahasiswa saya seperti itu. Akhirnya mundur sampai 3 semester ya. Mundur lagi. Alhamdulillah kemarin itu terbantukan dengan pandemi. Terbantukan apa? Ada bayar SPP dikurangi separuh. Coba nggak kan pandemi nggak kurangi separuh. Oh itu aja 15 juta kok dia bayar. Tapi kok saya ingat itu akhirnya dia lumayan kok. Saya bilang ya urusan di wis perkara administrasi ya saya nggak ikut-ikut, saya bilang gitu. Itu ya pesan saya itu, kamu prepare ini tantangan buat kamu anak MRK 7 semester depan itu cukup berat tantangan kamu. Ya, tolong dipersiapkan benar-benar di semester ini. Ya, oke saya kira cukup hari ini. Ngomong-ngomong saya sudah banyak ya. Saya akhiri, semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.
Nanti saya tulis di tugasnya nggih.